Berapa banyak orang yang bodoh itu dengan mudahnya setan itu mempermainkannya seperti anak-anak kecil itu mempermainkan bola. Tendang sana, tendang sini. Kenapa? Dia nggak punya ilmu. Sehingga mudah baginya untuk mempermainkannya. Tapi ketika seorang itu punya ilmu, maka dia pasti bisa melawannya dan mengatakan bahwa saya ini adalah setan, ini adalah tipuan yang harus ditentangnya, tidak boleh diikuti. Banyak lagi mereka-mereka, bahkan ada di antara mereka yang kurang ilmunya tapi tinggi ibadahnya, besar ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu, maka dia juga bisa terjerumus seperti Barseso, seorang wali Allah awalnya, nggak pernah melakukan sesuatu yang haram. Sampai kemudian ditipu dengan segala tipu daya oleh setan, dia tegar, tidak terbawa. Sampai suatu waktu akhirnya ada menjelma seperti seorang manusia yang dia itu meminta izin kepadanya supaya beribadah dengannya. Maka beribadahlah dia di sampingnya. Dalam keadaan ibadahnya lebih baik daripada Basesa itu. Di mana dia itu berpuasa tapi masih buka. Tapi dia berpuasa tapi tanpa buka. Dia sholat malam tapi masih sempat tidur. Ini sholat malam tanpa tidur. Sehingga dia merasa takjub. Kok bisa kamu melakukan yang semacam ini? Luar biasa. Aku tidak bisa sholat tanpa tidur. Aku harus ada tidur juga. Aku tidak bisa puasa tanpa berbuka. Harus buka juga. Kamu tanpa buka. Maka dengan mudahnya ketika dia sudah merasa takjub, makanya di sini jadi jangan sampai kita itu takjub kepada orang yang salah, mengidolakan orang yang salah, karena itu berbahaya. Ketika kita itu mencintai seseorang, mengeluhkan seseorang, memuliakan seseorang, maka bisa jadi cinta kita kepadanya itu membutakan kita sehingga dikatakan al-mahabba tu'mi wa tusim. Cinta itu membuat hati menjadi buta. Menjadikan telinga jadi tuli. Itu karena cinta. Nah, sehingga apa? Ini termasuk ketika dia itu merasa takjub dengan ibadahnya, hanya di saat itulah dia tanya, bagaimana resepnya, apa yang kamu lakukan, kok bisa kamu seperti ini? Aku tidak bisa sepertimu. Aku seperti ini karena aku pernah berdosa. Sedangkan kamu jadi seperti itu karena kamu tidak pernah berdosa. Nah, setelah kita berdosa, walaupun sekali, maka nanti akan timbul rasa di dalam diri kita dan timbul kekuatan di dalam jiwa kita untuk bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Terbawa dia, tertipu karena bisikan-bisikan iblis tadi. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian datanglah cobaan-cobaan di mana dia dititipkan seorang anak raja yang sakit untuk disembuhkan. Lalu datanglah saudaraan untuk minum atau memperkosa atau membunuh anak yang dilahirkan nanti hamil. Nah, maka kemudian dia memilih untuk minum khamar karena dia menyangka bahwasanya khamar itu yang paling rendah daripada tiga keadaan itu. Padahal Nabi SAW telah bersabda, Ummul khaba'is itu adalah syurbul khamar. Jadi pangkal dari segala macam keburukan itu adalah meminum khamar atau minuman keras itu. Atau mengkonsumsi narkoba itu. Akhirnya dia konsumsi minuman khamar itu, akhirnya apa? Dia berzina, akhirnya dia membunuh. Nah, sehingga apa tiga-tiganya dia lakukan. Nah, akhirnya marah si raja pada waktu itu, kemudian dia dipasung. Ya, pada saat dia dipasung akan dibunuh, maka dia datanglah iblis. Lalu dia mengatakan, kalau kamu mau aku selamatkan,
Maka ada caranya. Caranya gimana? Kamu harus sujud kepadaku. Nah, akhirnya apa? Karena dia itu nggak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa dilakukan oleh raja pada saat itu, kemudian dia bersujud. Ketika bersujud, dia meninggal di penggal kepalanya. Akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu yang lebih. Dia hanya mengandalkan ibadah.